jalan, itu berarti usaha Anda itu harus bersungguh-sungguh posisinya dalam untuk mencapai itu apa saja, mau itu urusan dunia atau urusan akhirat. Urusan dunia ya soal duit, soal kerja, soal macam-macam, soal semua saya pengen sesuatu itu, maka sebaiknya sampai punya cicilan yang banyak. Kenapa Gus? Biar sampai ingat Tuhan terus. Doanya serius. Saya kan kalau mau punya cicilan yang banyak. Loh iya kan gitu. Kalau sampai punya cicilan itu ingat Tuhan itu lebih baik dibanding tidak punya cicilan tapi tidak ingat Tuhan. Sudah punya cicilan karena makom kita itu ingat Tuhan kalau punya cicilan. Ya sudah itu nikmati. Nah, ini nikmati. Kalau alhamdulillah. Jadi kalau kita dibarengi dengan usaha doanya serius ya, maka pertolongan Allah itu akan turun. Jadi kondisi lisan dan gerak tubuh kita itu akan sesuai dengan takdir kalau itu Anda lakukan berulang-ulang. Kalau doa sampean berulang-ulang, kalau usaha sampean berulang-ulang, maka takdir itu akan sesuai dengan itu. Maka takdir itu saya ulangi, sesuatu yang sudah terjadi. Kalau belum terjadi namanya bukan takdir. Contoh, sampai sekarang ditakdir di Masjid Baitur Rahman NTR sekarang ini, maka ini namanya takdir. 1 jam kemudian, 2 jam kemudian sampai nggak tahu takdir sampai ada di mana. Jadi yang namanya takdir itu sesuatu yang sudah terjadi. Nah takdir itu ada 2, ada yang namanya mubrom, ada yang namanya mu'alaq. Mubrom itu pasti, mu'alaq itu digantung di password. Kalau sampai tahu passwordnya, sampai bisa masuk, takdirnya turun. Maka doa, usaha, evaluasi, tawakal itu dalam rangka Anda mencari password Anda untuk menggapai takdir. Takdir itu ada yang di password. Kalau sampai tahu passwordnya, masuk takdirnya. Tapi kalau sampai nggak tahu ya begitu-begitu aja. Nah untuk tahu Anda password ini, Anda harus mencari sesuatu yang berkebun. Jadi ada yang pasti takdir itu pasti, ada yang digantung itu gini. Nah kalau sampai bisa loncat begini sampai. Ada takdir pakai password. Kalau sampai tahu passwordnya, tembus takdir. Mama Anda ditakdir, Anda belum tahu 10 hari lagi saya kaya apa enggak. Anda belum tahu, tetapi Anda bisa menciptakan itu dengan doa, usaha, evaluasi yang dilakukan terus menerus, yang dilakukan kontinu, yang dilakukan istiqomah. Maka nanti password itu sampai tahu, oh ini passwordnya tinggal 007, buka itu. Berarti takdirnya kak. Nah, kalau tidak tahu ya sudah jadi mati ya miskin terus. Kayak gitu. Nah, nasib sudah nasib. Mati aja. Jadi yang namanya takdir yang sudah terjadi, berarti mulai detik ini sampai kemarin sampai itu sudah takdir. Yang nanti berjalan itu namanya bukan takdir. Yang belum berjalan namanya bukan takdir karena kita nggak tahu. Paham ya? Gus, ada yang Gus kalau saya sudah ada takdir di sana kaya, ngapain saya kerja? Loh, kamu tahu takdir kamu kaya dari mana? Nggak ada. Takdir itu sesuatu yang sesuatu yang sudah terjadi, itu namanya takdir. Yang belum terjadi kita nggak tahu. Gitu ya. Biasanya ada yang protesnya begini, ngapain saya kerja terus kalau ternyata ditulis kalau sampai tidak akan bisa merubah takdir, kita ini tidak akan bisa merubah takdir. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala
Bisa. Kalau kita tidak bisa merubah takdir, tetapi Allah bisa. Nah, kudrat iradahnya Allah itu beriringan dengan tadi itu doa, usaha, evaluasi, tawakal, doa beriringan terus menerus. Hati sampai ini passwordnya tahu, dikasih kodenya, sampai tinggal buka kaya. Gampang sebenarnya kalau sudah tahu passwordnya. Masalahnya ini sampai kan nyari password nggak ketemu ini susah ya. Itu ya. Terus wal mu'minu al-qawiyyu huwa alladhi asrafa fi qalbihi nurul yaqin, gitu ya. Maka saya katakan selesaikan apa yang sudah dimulai, tuntaskan apa yang sudah pernah disanggupi. Perkara mampu atau tidak itu bukan kuasamu. Nah, perkara mampu atau tidak itu bukan kuasa, bukan dalam kendalimu. Tugasmu hanya melaksanakan sesuatu itu semaksimal mungkin. Paham ya? Saya ulang lagi, selesaikan apa yang sudah dimulai. Anda sudah memulai ngaji, sudah Anda mulai. Anda sudah mulai kerja, Anda sudah berani menikahi seseorang, selesaikan itu. Anda sudah memulai punya anak, mau bikin enaknya punya anak. Anda sudah memulai apa saja yang Anda mulai itu, tuntaskan apa yang sudah pernah disanggupi. Anda menyanggupi menikahi seseorang, Anda menyanggupi kerja di tempat orang, Anda menyanggupi apapun yang Anda sanggupi itu, maka perkara mampu atau tidak itu bukan kendali. Kita itu kadang di awal doang sanggup, ya benar. Tapi pertengahan sudah mulai linglung, gimana ngawinin orang nggak jelas. Pak, gini Pak, kalau sampean itu dapat istri solehah itu nggak hebat. Orang yang hebat itu menjadikan istrinya jadi soleh. Oh, kalau nikah dengan istri soleh itu gampang Pak. Tidak hebat orang seperti itu, tidak hebat. Orang yang hebat itu yang menjadikan istrinya soleh. Oh, saya punya istri yang tidak hebat. Tapi kalau sampean yang menjadikan istri sampean soleh, berarti yang sampean hebat. Maka selesaikan apa yang sudah dimulai. Anda sudah memulai sesuatu. Anda sudah mulai hidup sekarang, hidup memulai. Maka sampai mau tidak mau harus tuntaskan apa yang sudah pernah disanggupi. Perkara mampu atau tidak itu bukan kendali. Tugas kita itu hanya melakukan dengan maksimal dan menyelesaikan hingga tuntas. Sampai sekarang sudah hidup di dunia itu, tuntaskan hidupmu sampai innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan bunuh diri gara-gara bunuh diri aja ini. Wah, saya nggak jelas bunuh diri. Jangan bunuh diri, tuntaskan sampai sudah berani hidup ya sudah. La uqsimu bihadzal balad. Terus wawang itu apa? Laqad khalaqnal insana fi Allah itu sudah ngomong manusia itu diciptakan dengan kepayahan. Lo kok hidup di dunia kok nggak mau riwuh, nggak mau ribut, ya nggak usah hidup sampean. Loh, Allah menciptakan manusia itu pokoknya manusia tak ciptakan itu hidupnya ribuh. Lo kok ada orang manusia kok nggak mau ribuh, ya nggak usah hidup. Loh, Allah yang ngomong. Yang ngomongan jadi kalau ada manusia di dunia ribuh, ya itu memang sudah jalannya seperti itu. Kalau ada manusia mau hidup di dunia, kalau mau ribuh ya nggak usah hidup, nggak usah. Maka selesaikan apa yang sudah dimulai. Sampai sudah memulai sesuatu, sudah mulai ngaji, tuntaskan ngaji. Anda harus menuntaskan apa yang sudah pernah Anda sanggupi. Anda pernah menyanggupi apa dalam dunia ini?
menikahi seseorang, mempunyai anak, apalagi banyak yang Anda sudah menyanggup, maka perkara mampu atau tidak itu bukan kendali kita. Kita semua itu hanya mengerjakan secara maksimal. Kadang kita itu kerjanya setengah, ya itu aja. Itu ya. Berapa? 11. Saya ini nggak bisa nengok ke kanan begini. Ininya lehernya salah itu. Al-mu'minul qawiyyu huwa alladhi asraqa ya fi qalbihi nurul yaqin. Wal mu'minuna utawi wong mukmin al-qawiyyu kang kuat wal mu'min alladhi iku wong asraqa yang bersinar, yang mencorok fi qalbihi ing dalem atine wong nurul yaqin apa cahaya yakin. Orang mukmin yang kuat yaitu orang yang cahaya keyakinannya bersinar di dalam hatinya, di dalam dada. Hatinya orang mukmin kuat, orang yang bertekad kuat untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hatinya tekad kuat untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, para sahabat itu selalu mencari-cari kesunahan yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW.